Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal. Yang di Samadi, yang di rumah, Romo Hadi, selamat Natal Romo. Luar biasa Natal kita. Saudara-saudara, tadi malam saya merayakan perayaan Ekaristi di Gereja Pulau Mas Santo Bonaventura. Ternyata setelah 2 tahun misa online di Samadi, baru kemarin malam Natal saya misa ada umatnya banyak. Biasanya cuma frater, suster, dan segelintir umat. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata yang sederhana betapa indahnya liturgi perayaan Natal. Apalagi kalau dirayakan di gereja misa secara langsung. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Perayaan Natal sungguh indah, syahdu, hikmat. Mulai dari imam berarak masuk, lalu bersujud di depan palungan, nyanyi lagu Malam Kudus, syahdu bener. Nyes. Apalagi kalau Natal kita persiapkan dengan sungguh-sungguh sejak masa Advent. Tuhan Yesus lahir di sini. Datang, baharui hidupku. Kobarkan kembali semangat hidupku dan jadi baru. Apalagi pas terima komuni. Tuhan, Engkau kusambut. Dikala banyak orang tidak bisa datang ke gereja merayakan Ekaristi, aku diberi rahmat istimewa menyambut tubuh-Mu. Nangis karena syukur tubuh Kristus yang aku terima hadir menjadi pelengkap yang sempurna, yang utama. Maka dari itu saudara-saudara, kembalilah ke gereja. Rayakan Ekaristi bersama-sama. Dalam permenungan saya tadi malam, dalam bacaan-bacaan yang ditawarkan dalam Ekaristi, ada satu benda yang sangat membuat saya akhirnya bisa memaknai Natal saya. Bisa mendefinisikan siapa diri saya dan seluruh umat manusia. Satu benda yang seringkali terlewat dalam pengamatan kita seputar Natal. Karena kita seringkali terkecoh oleh pohon Natal. Kita terkecoh oleh para gembala domba. Terkecoh oleh gua Natal. Ada satu barang yang namanya kain lampin. Kain lampin inilah yang dikatakan oleh para malaikat. Lihatlah engkau akan menemukan seorang bayi dibungkus kain lampin. Ternyata kain lampin, kain lap, kain ya cuman sobekan-sobekan kain buat ngelap. Yang sudah dipersiapkan oleh Maria. Ternyata bisa dijadikan alat oleh Allah untuk menunjukkan, memberi petunjuk bagi para gembala menemukan bayi Yesus. Karena ada banyak juga bayi-bayi dilahirkan pada malam hari itu. Bisa jadi para gembala salah lampin. Saya berpikir kalau kain lampin, kain pel, kain lap aja bisa menjadi petunjuk buat manusia menunjuk siapa sang juru selamat itu. Apalagi seorang Yosef Susanto. Apalagi kita. Romo Hadi, suster, frater. Kita lebih dari kain lap. Romo Aji jauh lebih berharga daripada kain lap. Kain lap gak bisa ngomong tapi bisa menunjukkan ini bayinya. Apalagi kita yang bisa ngomong, bisa bergerak, bisa mewartakan. Maka dari itu saudara-saudara, kalau Natal itu adalah soal betapa Allah menjadi manusia. Betapa berharganya kita manusia. Maka saya Romo Yosef mau mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah berjuang untuk menjadi manusia yang baik dan benar. Sampai detik ini. Menjadi manusia yang tidak menyerah oleh keadaan. Manusia yang mampu berpegang pada iman. Meskipun seringkali Tuhan berkata tidak dengan doa-doa kita. Menjadi manusia yang selalu punya harapan. Yang kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak menghancurkan mental orang.
tidak merendahkan orang, tidak membuat orang patah semangat lalu putus asa. Tapi kata-katanya yang keluar selalu memberikan harapan. Orang yang dengar kembali semangat, punya tujuan hidup yang jelas. Terima kasih kepada Anda semua yang menjadi manusia sampai detik ini, memperjuangkan kasih. Dengan segala cara-cara kita, kecil maupun besar, kasih mengharapkan ketulusan yang besar. Meskipun kasih kita seringkali bertepuk sebelah tangan, kasih kita dianggap remeh, dipandang sebelah mata, bahkan kasih kita dikhianati. Terima kasih kepada Anda semua yang menjadi manusia yang tidak menyerah untuk berjuang berbuat kasih. Lalu kalau itu sudah terjadi, terima kasih juga buat Anda yang sampai detik ini di tengah huru hara politik, huru hara ekonomi, virus corona, pertikaian rumah tangga, di pekerjaan. Terima kasih untuk Anda semua yang sampai detik ini berjuang menjadi manusia yang membawa damai. Meskipun ada banyak kompor-kompor meleduk di sekitar kita. Yang kipas-kipas, goreng-goreng segala macam supaya suasananya makin kacau balau. Terima kasih buat Anda semua anak-anak Allah yang sampai detik ini berjuang. Iman, harapan, kasih membawa damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya Natal, peristiwa Natal mengajak kita untuk menjawab pertanyaan, siapa diriku? Siapa aku? Seringkali hidup kita, identitas kita didefinisikan oleh dunia. Dunia yang menjelaskan siapa kita. Dan cara melihat dunia tentang siapa diri kita. Tas apa yang dia pegang? Bermerek atau kagak? Atau cuma tas kantong plastik hitam kresek? Mobilnya apa mereknya? Di badannya ada perhiasan meling-meling kagak? Jam tangan yang dia pakai kinclong-kinclong kagak? Mereknya berapa duit? Rumahnya di mana? Kalau jadi frater, dia prestasinya apa? Kalau jadi Romo, followernya berapa? Kok pada ketawa? Seringkali dunia mendefinisikan kita secara salah. Yang membuat orang-orang yang tidak mencapai standar ukuran dunia menjadi pribadi-pribadi yang malang. Pribadi-pribadi yang kayak sampah, kayak remah-remah rengginang yang jatuh di bawah meja, cuman bisa diinjek-injek doang. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap peristiwa Natal Allah mendefinisikan siapa kita. Dan itu gak pernah salah karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah pemilik hidup kita. Karena Allah yang menyelenggarakan kehidupan kita. Kalau saya tanya kepada Anda semua di sini, siapa diri Anda? Apa yang Anda miliki? Kehebatan apa? Keunggulan apa? Yang Anda pegang, yang Anda miliki menjadi kekuatan Anda. Saya kasih tahu, dalam bacaan pertama tadi, didefinisikan secara luar biasa bahwa kita akan disebut bangsa kudus. Orang-orang tebusan Tuhan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Dengan 4 definisi ini kita bisa melihat betapa kita dicintai oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, permenungan saya yang terakhir adalah Natal itu bukan sekedar Allah jadi manusia. Bukan cuma Allah tinggal di tengah-tengah manusia. Bukan sekedar itu. Tetapi Natal juga adalah tentang kita. Tentang saya, tentang Anda. Bukan cuma sekedar soal Anda, tapi juga dia. Bukan cuma soal kita, tapi juga mereka. Allah yang lahir, bukan cuma lahir untuk kita orang-orang beriman ini, tapi untuk seluruh dunia. Termasuk sekarang yang pagi ini, bingung, lagi mikirin kontrakan belum dibayar. Tuhan juga hadir buat mereka.
Termasuk juga mungkin yang sekarang lagi kedinginan. Termasuk juga yang sekarang lagi kesakitan karena kanker di rumah sakit. Termasuk juga seorang istri yang mungkin sedang dikhianati di malam Natal oleh suaminya. Christmas is about us. Christmas, Natal tentang kita. Manusia. Tapi seringkali yang menyedihkan adalah kita tidak bisa memperlakukan orang lain dengan kacamata kita. Selalu tentang aku. No, tentang kita. Saya dan Anda, kita semua. Bagaimana kita dituntut, diharapkan bisa memperlakukan sesama kita sebagai manusia. Secara manusiawi. Berkata-kata secara manusiawi. Bukan menggonggong, bukan membentak-bentak, bukan dengan kebencian. Tetapi secara manusia. Kata-kata, pikiran, tindakan. Itulah Natal yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih, Natal tidak berhenti pada kita cuma misa pagi seperti ini. Nanti setelah kita pulang dari misa, keluar dari gerbang samadhi, itu Natal yang sejati. Mau ngapain? Saya mencoba berjuang supaya Natal saya itu enggak melempem. Supaya Natal saya enggak cuma sekedar perayaan-perayaan formal. Saya nanti jam 10 setiap tahun selalu saya lakukan bagi-bagi nasi kotak. Di situ saya akan menemukan Natal yang sejati. Senyuman-senyuman orang lapar ketika saya kasih nasi kotak. Ucapan terima kasih mereka. Makasih ya Om, semoga lancar rezekinya. Makasih ya Om supaya istri sama anaknya sehat. Waduh, salah dia. Dia kagak tahu. Itulah Natal yang sejati ketika kita mampu membawa sukacita kepada dunia. Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih. Saya sudah jam 10. Saya hampir tiba di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal pagi sore. Kita akan bagi-bagi nasi kotak. Tapi pertama-tama kita ambil dulu nasi kotaknya. Saya sudah pesan tadi malam. Dan hari ini tinggal kita ambil. Siap keliling-keliling, berbagi kasih, berbagi sukacita kepada dunia. Yuk ikut saya yuk. Mbak, saya mau ambil pesanan Mbak. Tapi ada yang itu. Ambil. Bapak Joseph. Iya Bapak. Masih kurang bayar. Restorannya belum siap kayaknya. Mari kita keliling berbagi berkat di hari Natal dengan kasih tindakan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati.